Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimani rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama hadir di majelis yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan majelis ini senantiasa mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita keistiqamahan untuk senantiasa meniti jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian akidah tentang tafsir at-tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah. Telah kita sebutkan dan kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu tentang makna la ilaha illallah dan kandungan tauhid. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka, dan telah memerintahkan Rabbmu. Wa qadha rabbuka, telah memerintahkan Allah kepada hambanya, alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla ta'budu illa iyyahu, dan Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk tidak menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala syarikat, sekutu, tandingan-tandingan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal keadaan manusia yang menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan
Mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini ada yang bisa memberikan madarat dan manfaat selain Allah. Maka Allah kemudian mengatakan, qul ud'ul ladzina za'amtum min duni, katakanlah kepada mereka-mereka ya yang kalian berdoa kepadanya. Kebanyakan ahli tafsir menyebutkan kepada siapa mereka saat itu menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan. Di antaranya adalah man ya'budul masih wa ummuh. Siapa yang menyembah kepada Al-Masih dan ibunya. Al-Masih Isa ibnu Maryam. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun diyakini dia adalah anak Allah. Diyakini dia anak Allah. Dan tentu ini keyakinan yang batil. Mereka menjadikan Isa Tuhan, Rabb. Mereka menyembahnya ya, karena dianggap bisa memberikan manfaat dan madarat. Wal Uzair, orang-orang Yahudi menjadikan Uzair menganggap ibnullah, anak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang-orang Arab jahiliyah mengatakan malaikah banatullah. Malaikat adalah siapa? Anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu adalah anggapan-anggapan yang batil. Ya. Maka sampai dikatakan ya, anggapan-anggapan yang batil disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seakan-akan langit ini pecah, bumi ini hancur. Ya. Karena apa? Anggapan yang dianggapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah punya anak. Bagaimana Allah punya anak sedangkan Allah tidak punya istri? Dan ini kaum-kaum yang terdahulu sekarang dan sampai nanti hari kiamat ada menjadikan Isa dianggap ibnullah. Ya. Berarti kalau dianggap dia adalah anak Allah, kemudian memiliki hak dalam rububiyah, dan ini kebatilan yang nyata. Ya. Turut berkongsi membantu dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Uzair dianggap, walaupun ulama berselisih pendapat siapa Uzair ini. Ya. Ada yang mengatakan Uzair ini nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada yang mengatakan dia adalah laki yang saleh. Ada riwayat yang menyebutkan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun, ditidurkan dan dihidupkan lagi. Uzair adalah hamba Allah yang menghafalkan kitab Taurat secara keseluruhan. Nah, kelebihan-kelebihan ini dianggap dia ini adalah keluarga Allah dan anak Allah. Dan Arab-Arab jahiliyah mengatakan malaikat adalah banatullah, anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Misalnya dalam surat Al-Ikhlas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, kandungan yang tinggi luar biasa dalam surat Al-Ikhlas. Makanya dikatakan surat Al-Ikhlas itu sulusul Quran, 1/10-nya Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita baca sekali seperti kita baca 10 juz.
Kalau kita baca 3 kali, seperti kita membaca Al-Quran 30 juz. Milih pun dijenengan mau sangi Al-Fatihah sampai Anas 30 juz, napa mau Al-Ikhlas ping 3. Ya. Artinya betapa dalam kandungan suratul Ikhlas. Sampai ada seorang sahabat ya selalu sangat cinta dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Kalau kita kan sangat mencintai gitu ya. Andalan dalam salat Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Al-Lahab, An-Nas ya. Jadi kayaknya mustahil kita lupa surat Al-Ikhlas ya. Karena sering dimurajaah, sering diulang. Ada seorang sahabat saking cintanya kepada surat Al-Ikhlas ini, setiap salat dia baca surat Al-Ikhlas. Enggak ada surat yang lain. Kayak kita kayaknya ya. Setiap beliau salat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Tidak ada surat lain. Seakan-akan tidak ada surat yang lain. Ya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kau membaca surat Al-Ikhlas dalam salatmu? Ya. Maka beliau menjawab, aku sangat mencintainya ya Rasulullah. Ya. Dan Rasul menunjukkan keutamaan-keutamaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kecintaannya kepada suratul Ikhlas. Nah, artinya adalah hal-hal seperti ini yang kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang itu. Tidak boleh seorang menyadarkan kepada Allah bahwasanya Allah punya sekutu, Allah punya syarikat. Ada zat yang lain yang berkongsi, saling membantu dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, dan telah kami ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa ma massana min lughub. Sering saya sampaikan, salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ma massana min lughub, dan kami tidak pernah letih. Kami tidak pernah capek, tidak pernah payah, tidak pernah letih. Kami ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak letih. Ya. Berbeda dalam ayat ataupun kitab agama yang lain, dia mengatakan, sungguh Tuhan kami telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Setelah itu Tuhan kami beristirahat karena letih dan payah. Ya. Kita lihat bagaimana Allah Rabb memiliki sifat lelah. Itu dinafikan, tidak ada. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak kantuk dan Allah tidak pernah tidur. Ya, ini sifat kesempurnaan Allah. Nah, sifat-sifat makhluk yang itu menunjukkan kesempurnaan makhluk, bagi Allah itu aib. Ya, dulu kami sampaikan, manusia dia makan dan minum, dia tidur letih dan payah. Ini sifat kesempurnaan. Ya. Kalau seseorang tidak bisa tidur, nah, dia penyakit. Ya. Tapi kalau bagi Allah itu aib. Ya. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak tidur. Ya. Allah tidak punya sifat kantuk. Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah Maha hidup, tidak pernah mati. Allah tidak bergantung kepada makhluk. Ya. Sedangkan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Masya Allah, uniknya adalah beberapa jawaban orang-orang terdahulu tatkala dikatakan ittabi'u ma anzalallah. Katakanlah kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan sekali-kali tidak, kami tidak perlu mengikuti Al-Quran, cukuplah bagi kami apa kata nenek moyang kami, cukuplah bagi kami apa dulu tinggalan nenek moyang kami. Namun Allah katakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Loh, padahal nenek moyangnya ini bukan orang-orang yang diberikan hidayah dan petunjuk. Ya. Nah, kalau petuah
nasihat itu tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Tapi begitu dia bertentangan dengan syariat, ditinggalkan. Ya. Ambil syariat. Ya. Karena syariat sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Syariat sempurna. Tidak ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua telah disampaikan. Ya, maka siapa yang mengambil jalan itu berarti telah mengambil bagian yang baik. Ya, maka lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyar. Jadi sejatinya Quran ini sudah sangat cukup. Hadis sudah berlebih. Ini pegangan utama. Taraktu fikum amrain lan tadhillu abada. Tidak ada yang terbaik kecuali dua ini. Ini bekal terbaik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangu sing paling sae niku nggih tiyang kedah pados sangu agama. Ya. Ada nilai takwa. Kalau dulu diceritakan oleh seorang sahabat dalam hadis Jundub bin Abdillah, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu bersama Nabi. Wa nahnu fityanun hazawirah. Saat itu usia kami masih belia, masih muda, mendekati akil baligh. Hazawirah itu sebelum baligh. Kami dulu belajar iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami dulu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Loh, bukankah iman dari Al-Quran? Iya. Namun di sini ada perbedaan. Kalau orang belajar iman, dia belajar nilai-nilai apa yang ada dalam Al-Quran. Tentu berbeda dengan orang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dia belajar membaca, tahsinut tilawah, belajar membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Tapi kalau belajar iman, belajar nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Ya, mungkin ada sedikit kadang diskusi perdebatan antara seorang ayah dan ibu. Ya, mungkin kadang kita dapati kita punya anak, ya, yang punya kemampuan berbeda-beda. Anak pertama dengan kedua, masya Allah, ya, berimbang. Anak ketiga sudah mulai kurang. Kadang mungkin seorang ibu mengatakan, kenapa hafalan anak saya cukup susah, hafalan anak saya sulit, ya? Ataukah saya yang salah dalam mendidik, ataukah memang rezeki hafalannya segitu, gitu ya? Namun tanpa sadar, anak ini memberikan hadiah kecil kepada ibunya, ya. Di saat waktu salat dia pergi ke masjid, pulang sekolah ada pesan dari ibu gurunya, diberikan motivasi semangat. Umi, aku besok harus berbagi dengan kawan-kawan. Umi, aku besok harus infak. Untuk apa? Untuk saudara-saudaraku di Palestina yang tidak bisa makan. Umi, aku besok harus berbagi. Aku harus sedekah. Ya. Inilah yang disebut sebagai nilai. Ya. Dan itu hadiah terbesar. Ya. Makanya dulu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menghafalkan surah Al-Baqarah, ya, sekian tahun. Anak kita sekarang sebulan selesai 2,5 juz Al-Baqarah. Ya. Rasul di Makkah 13 tahun yang diajarkan adalah nilai-nilai akidah. Maka Anda dapati surat-surat Makkiyah yang diturunkan di Makkah selalu berbicara tentang usulul iman, dasar-dasar keimanan. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir. Ya, itu adalah nilai daripada nilai Al-Quran yang terkandung di dalamnya. Ada unsur akidah dan tauhid, ada ubudiyah, ada adab dan akhlak, ada banyak kisah. Ya, itu nilai. Ya. Nah, harapannya adalah apa? Di saat iman ini sudah kemudian ditanamkan betul, akidahnya kuat,
maka dia belajar Al-Quran. Sahabat mengatakan, dengan itu belajar Al-Quran bertambah iman kami, ya, bertambah iman kami. Nah, ini penting ya, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, artinya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya, ya, agar Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Kepada Allah kita bergantung, kepada Allah kita mengeluh. Innama ashku bathi wa uzni ila Allah. Ya. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua ibadah lillahi taala, bukan untuk dunia. Ya. Kadang orang mungkin salah dalam persepsi dan niat. Ya. Misal dikatakan keajaiban sedekah. Dalam hadis dikatakan was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keyakinan seseorang, kejujuran imannya. Dikatakan dalam hadis, "Ma naqasa malin min sadaqah." Harta tidak akan berkurang dari sedekah. Kadang mungkin seorang punya niat, saya sedekah agar tambah rezeki saya. Saya sedekah agar bisa beli kendaraan yang lebih bagus. Saya sedekah agar bisa beli rumah. Ya. Kadang sedekah identik dengan, ya, selalu kan kadang disampaikan, Anda ingin apa? Sedekah. Ya. Namun kadang orang salah niat. Dia sedekah bukan karena Allah. Di saat dia sedekah dengan tujuan yang dia harapkan, kok tujuan tidak kunjung dia dapatkan. Istilah orang Jawa, iso ngundat-ngundat sedekah. Nanti aku sedekah pirang-pirang kok ora dibalas mek sing kuwasa. Urip sing ngene-ngene wae. Katanya sedekah itu memperlancar rezeki. Sedekah itu menambah rezeki. Uang yang disedekahkan tidak akan kurang. Nah, sedekah saya bolak-balik kok enggak tambah-tambah. Ya. Akhirnya apa? Transaksional kepada Allah Subhanahu wa taala. Hitung sama Allah, hitung-hitungan, bahasanya gitu. Jangan niatkan kita sedekah lillah. Seperti kita berdoa, sudah berdoa, minta kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, seperti seorang melepas anak panahnya. Ya kan? Kadang dalam hidup ini qaddarullah ma syaa fa'al, kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita minta. Dalam pandangan kita, boleh jadi itu doa kita sekian tahun yang lalu yang kita pun sudah lupa kepada Allah. Apa biyen tahun dungo minta sesuatu itu kepada Allah? Ya. Kenapa? Sudah dilupakan. Saya berdoa kepada Allah, saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat duha memperlancar rezeki, iya. Tapi utama niatkan semua amal untuk Allah. Selebihnya itu ya dampak daripada ketakwaan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kita sedekah lillahi taala. Niatkan untuk Allah. Bukan untuk dunia. Ya kan? Kadang ini kan ditawar-tawarkan, ayo bikin kaya sedekah. Gitu ya. Kadang orang salah niat, dia sedekah bikin soge. Gak soge-soge protes sama Allah, katanya sedekah bisa kaya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Semua amal ibadah lillah. Salat rakaat duha pagi hari, ya, sebelum kita berangkat bekerja, sebelum beraktivitas, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan niatnya orientasinya adalah dunia, terlalu kecil. Gitu ya. Terlalu kecil kalau orientasi orang beramal ini dunia. Itu implikasinya, dampaknya falas. Artinya apa? Di saat kita mengejar akhirat, ya, kita beribadah kepada Allah, maka dunia ini akan ikut. Enaknya pun tinggi, nguber rezeki, ambek diuber rezeki. Nguber duit, ambek diuber duit. Kadang jatah rezeki bukan jatah, ya, bukan jatah kita, diuber kena.
Kadang kalau sudah kemudian menjadi rezeki, nggak dicari datang. Gitu. Makanya konsep takdir itu likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Janganlah kita ini terlalu berlebihan. Gitu ya. Kata Allah, likai la ta'sau ala ma fatakum, biar kamu tidak terlalu sedih terhadap sesuatu yang hilang dan meleset darimu. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu senang berlebihan terhadap sesuatu yang datang menjadi jatahmu dan bagianmu. Ya, karena semuanya adalah titipan. Semua sifatnya sementara. Rezeki yang Allah berikan titipan sementara, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana dia dapatkan, untuk apa didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa harta itu kemudian digunakan, ditanya. Ya. Maka ini penting. Jadi ini diantaranya adalah konsekuensi seseorang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa qaulullah ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Isra, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ya. Artinya adalah sungguhnya ulaika, orang-orang alladzina yad'una, yang mereka menyeru berdoa kepadanya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah, siapa yang lebih dekat kepada Allah dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ya, jadi artinya orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, sembahan, mereka menganggap dia bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, ya, atau dia bisa merubah keadaan dari satu sifat ke sifat yang lain. Ya. Walaupun yang dia minta ini adalah para nabi dan malaikat. Ya. Dengan keyakinan itu tadi. Maka sampai Allah katakan, ya, dalam satu peristiwa, bagaimana Allah ada orang menjadikan matahari Tuhan, bulan juga Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, la ta'budu lisyams wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan, sujudlah kepada zat yang menciptakan keduanya. Ya. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Nah, ini akidah yang mesti dijaga sampai mati, gitu. Yang harus dipegang. Mahal ya ikhwan wa ya akhwat, azani Allah wa iyyakum. Ya. Dulu Bilal bin Rabah, tidak ada kata yang paling dikenal oleh beliau hanya ahad. Ahad artinya adalah Allah, Allah. Di saat tindih batu besar, beliau hampir meninggal. Ya. Dipaksa untuk murtad, kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Dia abaikan siksaan yang dahsyat itu. Dia hanya berkata Allah, Allah, ahad, ahad. Karena tidak ada yang dikenal saat itu oleh Bilal kecuali nama dari nama Allah adalah ahad. Kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Bagaimana Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama yang Rasul utus ke Madinah. Ya. Masya Allah. Sebelum masuk Islam adalah beliau seorang bangsawan, kaya raya, ya, wewangiannya, ya, itu meninggalkan jejak dan bekas, ya. Ketampanannya menggoda wanita Madinah,
Ya. Jadi mungkin kurang jarak sekian ratus meter atau 1 kilo. Wanita-wanita Madinah sudah menunggu bahwasanya Mus'ab mau lewat, saking harumnya. Ya. Begitu sudah pergi mengejar sekilo, wanginya tertinggal. Dikenal baunya oleh wanita-wanita Madinah. Di saat beliau mengenal Islam, ya, beliau tinggalkan dunia itu. Sampai waktu beliau syahid dalam perang Uhud, dia tuh tidak punya dunia. Ya, tidak ada pakaian, kain kafan yang untuk menutup jasadnya. Itu kalau ditarik ke bawah kelihatan wajahnya, kalau ditarik ke atas untuk menutup wajahnya terlihat kedua kakinya. Ya, diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi duta pertama kali untuk pergi ke Madinah sebelum Rasul datang hijrah ke sana. Mahal kita itu. Dan banyak para sahabat. Bagaimana Abu Bakar Siddiq mendampingi Rasulullah SAW? Ya, semua keluarganya terlibat dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Asma yang ditugaskan mengirim makanan, Amir bin Fuhairah, ya, untuk kemudian mencari informasi isu terkini, ya, di kalangan masyarakat Quraisy saat itu. Anak beliau suruh mengembala untuk menghapus jejak Nabi dan jejak ayahnya. Semuanya terlibat dalam urusan apa? Urusan agama ini. Ya. Nah ini penting sekali. Maka ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ayat ini menyebutkan 3 maqam utama, menyebutkan 3 kedudukan. Yang pertama al-hubb, cinta, hub. Wa huwa ibtigha'u taqarrub ilaih. Yang pertama adalah al-hub, cinta, dengan cara apa? Ibtigha' at-taqarrub ilaihi, berharap bertakarrub kepada Allah. Nah, ini penting, ya. Semua aktivitas agar dia bernilai ibadah diniatkan takwa dan takarrub. Ya. Maka ibadah kan ada 2, ada yang ibadah mahdhah wa ghairu mahdhah. Ya. Ada perkara-perkara mubah la thawaba wa la iqab. Perkara mubah itu kalau dilakukan tidak dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Mubah boleh saja. Makan minum mubah, orang berpergian mubah, piknik refreshing mubah. Ya mubah itu tidak ada dosa kalau ditinggalkan, dilakukan, ya nggak dapat pahala, mubah. Tapi bagaimana Rasul mengajarkan bagaimana perkara-perkara yang mubah ini bisa bernilai ibadah, ya. Tidak ada bisa membedakan kecuali ilmu. Makanya Nabi mengajarkan bagaimana setiap aktivitas, semua kita aktivitas. Semenjak bangun tidur kita sudah beraktivitas. Maka pada setiap amalan dan aktivitas ini Rasul mengajarkan kita untuk berdoa agar berharap semua aktivitas ini nilainya adalah ibadah. Masya Allah, Anda dapati berapa banyak Rasul mengajarkan azkar, zikir dalam setiap hari kita beraktivitas. Saat kita keluar rumah diajarkan berdoa, alhamdulillahilladzi, ya, bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Saat masuk rumah bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna. Ya. Bahkan semua orang masuk kamar mandi, keluar ada doanya. Orang bercermin, orang naik kendaraan, orang mau tidur. Ya. Tapi kalau tidak hafal doa-doa itu, maka Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin, setiap amal yang dilakukan itu tidak dimulai dengan bismillah fa wa aqta wa abtar, terputus dari barokah.
Ya, paling tidak sebelum kita beraktivitas, mulai dengan bismillah. Begitu selesai kita alhamdulillah, syukur kita hafal doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, harapan Nabi adalah setiap amal yang kita lakukan itu punya nilai ibadah, walaupun itu mubah. Ya, jadi perkara-perkara ingkang mubah niku lek diniatkan taat kepada Allah, nilainya ibadah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah suatu saat ditugaskan Nabi ke Yaman bersama sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Beliau berdua berjalan. Ya. Suatu kali Mu'adz bin Jabal berkata kepada sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abu Musa, bagaimana kamu menjaga amal ini? Saya terus berusaha untuk menjaga amal setiap saat. Saya baca Al-Quran setiap saat. Ya, di saat saya berbaring, saya berzikir. Di saat ini, saat itu. Kemudian Abu Musa berkata kepada Mu'adz, kalau kamu bagaimana, wahai Mu'adz, bagaimana zikirmu? Zikir saya menjaga amal ini. Kalau saya letih, saya tidur. Saya bangun sepertiga malam terakhir untuk berdoa kepada Allah, bermunajat, salat. Namun, apa kata beliau? Aku niatkan tidurku untuk ibadah. Artinya dengan tidur ini saya bisa salat tahajud. Aku berharap tidurku ini adalah nilainya pahala. Ya, Anda lihat kecerdasan Mu'adz. Ya, tidur kan mubah, tapi kalau kita niatkan dengan tidur itu menjadi sebab kita kuat dalam ibadah, tidur yang mubah ini dicatat oleh Allah ibadah. Piknik refreshing misalkan ya, dolan piknik ke pantai ya, kadang orang hanya simpel ya ingin yang namanya refreshing, dari kepenatan kerja menghadapi keluarga perlu hal-hal yang fresh ya, pergi ke pantai mubah ya, dari berangkat sampai pulang dia dapatkan kegembiraan hati ya, fresh, besok aktivitas lagi. Kalau yang diniatkan hanya itu, dapat itu. Tapi kalau orang berilmu, dia niatkan dia keluar ke pantai, di samping refreshing plus tadabbur. Ya. Masa ke pantai nggak lihat laut? Ya, kan eman-eman gitu ya. Sudah sampai pantai nggak lihat lautnya misalnya gitu. Sudah sampai pantai, guru mampir warung, pusat oleh-oleh, beli ikan terus pulang. Ditanya, lo kayak pundi? Dari pantai. Tapi belum lihat laut, rugi. Ya. Lihatlah sekejap bagaimana ombak itu. Ya. Bagaimana begitu luasnya lautan itu. Kemudian kita hanya mengucap Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau ciptakan ini bukan perkara yang batil. Luar biasa. Bertambah dalam diri kita pengagungan kepada Allah. Pulang-pulang dia membawa hal positif karena habis refreshing, dia membawa iman. Semakin giat dalam beribadah. Apapun itu. Ya, niatkan lillahi ta'ala. Niatkan taqarrub. Maka perkara mubah kalau diniatkan taqarrub kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, yang mubah bisa menjadi ibadah. Padahal kalau sudah ibadah, maka Allah akan berikan pahalanya. Ya, bukan perkara yang hanya sekedar mubah saja yang dilakukan tidak apa-apa, ditinggal tidak ada masalah. Ya, apapun. Ya, itu yang membedakan antara orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Ya, kita niatkan apa yang kita mampu dalam berkontribusi ya, dalam urusan misalkan dalam bermasyarakat kan gitu ya. Justru Rasul mengajarkan alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang
yang bercampur baur dengan masyarakat, dengan umatnya, kemudian sabar dalam dinamika pergaulan di masyarakatnya, itu lebih baik daripada orang yang tidak bersosial dan tidak sabar menghadapi dinamika ya rumitnya urusan masyarakat ini. Maka tidak boleh orang menyendiri, ya. Manusia ini makhluk sosial, dia butuh kepada orang lain, ya. Dia tidak bisa hidup sendirian, ya. Tidak bisa orang mengasingkan diri hidup sendiri, tidak kemudian menegur tetangganya, tetangga sakit gak tengok, ya, kumpulan RT rata teko misalkan gitu. Misalkan gitu ya. Ya. Artinya apa yang bisa kita berbuat dulu sedikit itu. Dan kita tidak tahu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana amal yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Ya. Kita tidak tahu. Boleh jadi amalan yang kita anggap remeh kita lakukan, tapi punya kualitas keikhlasannya ini lebih dari amal yang lain. Di zaman Nabi ada satu hadis yang mengatakan Rasul pernah bercerita seorang laki-laki masuk surga. Dia mampir dari satu pohon ke pohon yang lain yang ada di surga, menikmati keindahannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini apa amalnya orang ini yang bisa masuk surga? Rasul mengatakan, orang ini dulu, ya, pernah hanya sekedar memotong dahan, yang dahan ini mengganggu jalan orang. Orangnya punya niat baik, dia potong dahan ini agar orang tidak terganggu, agar orang tidak tersiksa, agar orang bisa berjalan melewati jalan yang ya ditimpa oleh dahan pohon yang besar ini. Ya, dengan ketulusan hatinya, ternyata amalan ini mengantarkan orang ini ke dalam surga. Dalam riwayat orang masuk surga karena memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Nabi menceritakan ada seorang laki-laki bersafar lewati padang pasir, kehabisan bekal, minum habis, makanan habis, haus. Alhamdulillah dengan izin Allah dia dapat ketemu sumur. Ya. Bahagia laki-laki ini. Dia masuk ke dalamnya, dia ambil air itu dan dia minum. Tidak lama lewat seekor anjing kehausan. Ya, dia menjilat-jilat pasir saking hausnya. Karena ada perasaan kasihan kepada hewan ini, laki-laki ini turun dengan melepas khufnya. Khuf itu kaos kaki dari kulit, biasanya digunakan di negeri-negeri di luar negeri, ya terutama di daerah-daerah yang dinginnya ekstrim, gantinya kaos kaki tapi dari kulit, namanya khuf, ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, khuf ini diambil, digigit oleh giginya, dia turun lagi ke dalam sumur, diambillah air itu dengan kaos kakinya, ya, dibawa naik lagi untuk sekedar bisa memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Melihat ketulusan laki-laki ini, syakarallah, Allah memuji laki-laki ini, dan dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam surga. Juga ada riwayat menyebutkan orang masuk neraka gara-gara apa? Seekor kucing. Ya. Kenapa? Dia tidak kasih makan, ya. Dia penjarakan dia sampai dia mati, lapar, haus sampai mati. Ya. Nah, boleh jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di saat kita beramal hal yang mungkin dalam pandangan kita remeh, tapi di saat itu punya tingkat ketulusan, keikhlasan yang melebihi amal yang besar, wallahu taala alam, boleh jadi itu bisa menjadi asbab seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau pernah meremehkan amal-amal walaupun amal itu kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin aw taliq
walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan sesungging senyum di bibirmu. Itu kebaikan. Ya. Dalam riwayat hadis itu menyebutkan, ya, gara-gara dia menyingkirkan duri di tengah jalan menjadi sebab dia masukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira masuk surga gampang apa enggak? Ya. Beberapa akhir-akhir ini kan kami melihat ya media sosial, ya, tentang banyaknya demonstrasi, kemudian gaji-gaji pejabat yang tinggi. Akhirnya ya saya lihat di televisi, ya. Kalau televisi saya nggak punya TV, ya. Ya iseng lihat di YouTube ada satu dialog diskusi gitu. Ya, dihadirkan beberapa pembicara. Di antaranya ada beberapa dosen, guru. Sama hostnya, moderator ditanya, gaji Anda berapa dosen, guru? Ya, dia berseloroh dengan bergurau, gaji saya ini 3-4 juta. Ya, kami mengajar hari-hari ini, mendidik anak-anak bangsa untuk menjadi anak yang cerdas, pintar. Ya, tapi kami susah untuk dapat sertifikasi, ngurusnya susah sekali. Bagi kami lebih mudah syarat masuk surga daripada ngurus sertifikasi dosen, kan? Saya tertawa gitu, ya lucu gitu artinya, ya. Kayaknya lebih mudah syarat masuk surga daripada ngurusi tetek bengek untuk bisa naik gaji. Lihat lagi rame-rame gaji pejabat yang luar biasa, gaji guru yang tidak besar, lalu dia mencerdaskan anak bangsa, pahlawan tanpa tanda jasa, kan gitu. Ya. Dia mengatakan sambil tertawa dan kemudian diaplaus sama audiensnya. Ya. Kayaknya lebih mudah masuk surga daripada ngurusi tetek bengek untuk mendapatkan gaji tinggi. Ya. Artinya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Maha Rahmah. Naam. Allah punya azab. Maka Allah katakan, "Nabbi ibadi anni anal ghafur wa anna azabi wal adzabul alim." Kabarkan kepada hambaku, ya, aku Maha Pengampun. Ya. Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna azabi, dan aku punya azab dan azabku pedih. Ya, jamaah, artinya agar kita banyak husnudzon sama Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Ya, agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa, iya. Banyak kekhilafan, iya. Minal muqassirin, banyak menyia-nyiakan perintah Allah, diakui. Ya, dengan harapan, ya Allah kula niki. Ya. Artinya apa? Agar kita tidak boleh puas dengan amalan ini, kok ya pede mlebu surga. Ya. Anda tahu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu niku pun dijamin mlebet surga kali Kanjeng Nabi. Satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nomor 1 Abu Bakar As-Siddiq, mertuanipun Kanjeng Nabi. Waktu Nabi berbicara tentang surga dan menyebutkan kenikmatan-kenikmatan dan pintu-pintunya, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ada nanti di antara umatmu yang dipanggil dari semua pintu itu? Aku berharap engkau salah satunya, wahai Abu Bakar. Aku berharap engkau yang dipanggil dari semua pintu surga." Beliau membersamai Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Disebut keberadaannya dalam Al-Quran, Thaniyasnain idhuma fil ghar, seorang yang menemani Nabi dalam gua Wathur. Beliau dalam perang Tabuk menginfakkan semua hartanya tanpa ditinggalkan untuk keluarganya. Waktu Nabi bertanya, "Bagaimana keluargamu Abu Bakar?" "Allah wa Rasuluh," Allah dan Rasulnya. Pernah datang kepada Nabi minta diajari doa. "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang bisa saya baca dalam salat ya Rasulullah."
Maka Rasul mengajarkan doa, wahai Abu Bakar, ucapkan doa ini. Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, saya ini mendolimi diri saya dengan kezaliman yang besar dan nyata. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Sedangkan tidak ada yang mengampunkan dosa ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik. Berikanlah ampunanmu kepada kami ya Allah, innaka antal ghafurur rahim. Ya, Abu Bakar Siddiq sudah masuk surga masih mengakui. Rasul mengajarkan inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Kula niki zalime kathah ya Allah. Niku Abu Bakar nih. Apa meneh awake dhewe. Ya. Sing jarake mbek sahabat iki waduh, amale gak koyo amale sahabat. Ya. Banyak lalainya, banyak lupanya timbang elinge kan gitu. Tapi kita harus husnuzon sama Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. Maka seseorang tidak mau surga karena amalnya, tapi juga karena rahmat Allah. Lagi kinten amale dhewe sak pira to kok njaluk surga. Ya. Terutama saya ya. Lastu bi khairikum. Saya bukan orang terbaik berbicara di sini, tidak. Ya, berapa banyak dosa yang saya lakukan? Ataupun kita semua tidak sebanding kalau Allah kasih surga itu. Ya. Amalan yang kita lakukan kebaikan pun gak sebanding dengan surga yang Allah berikan, dengan surga yang abadi. Ya. Maka Allah katakan a'adatu li ibadi ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at, yang mata belum pernah melihat keindahan surga. Wa la udhunun sami'at, telinga pun sama. Wala khatara ala qalbil bashar, belum pernah terdetik dalam hati manusia membayangkan bagaimana keindahan surga. Maka akhirat itu adalah awal kehidupan jamaah yang abadi. Ya kan? Tidakkah rela kemudian ketika meninggalkan dunia untuk sesuatu yang abadi? Tidakkah kita rela meninggalkan yang fana untuk yang abadi? Kadang orang kebalik-balik, meninggalkan yang abadi ditukar dengan yang fana, fata morgana sementara. Ya. Balasannya ya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Bagi orang-orang yang ikhlas, sabar dalam amal, ya, diminta sekali lagi, kita tidak pernah tahu bagaimana kesudahan nanti kita, kematian. Ada yang tahu ya akhwat wa ya ummahat, ya ikhwan, sinten ingkang jamin besok awake dhewe iki mati ni husnul khotimah? Tidak ada. Ya. Tapi kita bisa ikhtiar dan bisa meminta kepada Allah doa, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Diminta doa itu. Walaupun ketentuan Allah sudah Allah tentukan, ya, sebelum kita diciptakan oleh Allah. Oh, dia ini di surga, dia di neraka, dia ahlu sa'ada, ahlu syaqawa, dia bahagia, orang celaka. Ya. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana kesudahannya. Ya. Maka kita berikhtiar, nggih, belajar, ngaji, amal. Ya Allah, mugi-mugi takdiripun kula niku sae. Kita tidak tahu. Takdir kita ini baik apa buruk tidak tahu. Tapi kita berusaha, ya, beramal, mugi-mugi niki sae, mati ini pun nggih sae, takdir pun baik. Ya. Maka diminta itu keistiqomah, diminta Allah marzuqna al-istiqamah. Ya Allah, kula nedhi saged istiqomah, sabar ibadah. Allah marzuqna husnal khatimah. Ya Allah, kula nedhi besok lek kula niku tilar pecah, ya Allah saya meninggal husnul khatimah.
Ya, diminta terus. Maka ada kaidah, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang di saat hidupnya membawa kebiasaan, maka matinya tidak jauh daripada kebiasaan itu. Insya Allah kalau orang hidupnya baik, ya, matinya nggak jauh dari kebaikan itu. Tapi kalau kehidupannya nggak baik, dikhawatirkan meninggalnya nggak jauh dari apa yang dia menjadi kebiasaan dia lakukan. Apalagi sudah usia 40 tahun ke atas nih, tinggi pun kata. Ya, banyak-banyak doa, Bang. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaihi. Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan aku kekuatan an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, agar kami banyak bersyukur ya Allah terhadap nikmat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Dari kecil hidup Allah beri rezeki enggak pernah putus. Wa 'ala walidayya, dan berikan itu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Wa an amala salihan tarda, mugi-mugi kula sakit amal saleh. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, maka di atas 40 ini harus banyak mendoakan anak putu. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, Allah jenengan islah anak cucu saya. Kenapa? Ini menandakan anak akan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ya. Termasuk putu. Kadang wonten putu ingkang sik nemoni mbae, kadang sing ngerti mbae sing ndi. Ndak ada gitu ya. Itu didoakan, wa asli li fi dzurriyyati. Ya. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, kita ini meninggalkan anak kalau dia paham agama, banyak didoakan orang tuanya. Siapa yang jaga? Allah. Ya kan? Tapi anak gak ngerti agama nanti bahaya itu. Ya. Makanya Yakub alaihissalam waktu beliau mau meninggal, dikumpulkan anak putunya, anak cucu dikumpulkan. Ditanya, "Mata buduna min ba'di?" Siapa yang kalian sembah sepeninggal ayah tidak ada nanti? Qalu na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu wahai Yakub. Wa ilaha abaik, ya, dan Rabb nenek moyang kamu. Tenang Yakub. Ya. Kenapa enggak ditanya, "Woi anak putuku, golek bapak kira nek awakmu mau apa? Uripmu piye?" Enggak pernah ditanya itu. Kenapa? Rezeki dunia dijamin sama Allah, tapi rezeki agama enggak dijamin. Ya. Tapi kalau kita banyak doa anak keturunan, nanti yang jaga anak kita ini Allah. Ya. Nanti akan ditinggalkan ini. Harta yang ditumpuk akan diwariskan, anak yang dulu mendampingi ya akan ditinggalkan, cucu yang dulu masya Allah menyenangkan, bahkan katanya lebih ya senangnya putu dibanding anak katanya gitu ya. Anak cucu akan ditinggalkan. Kadang orang ada punya orang kekhawatiran berlebihan, enggak anak putuku besok piye ya piye. Jadi pikiran orang tuanya. Udah serahkan sama Allah, sing jaga Allah. Gitu ya. Yang jaga Allah. Wis yakin lek anak iki kenal agama, sing jaga niku Allah. Terus kita hanya berdoa. Ya. Rabbi auzi'ni dan seterusnya. Didoakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Syukur-syukur masya Allah kita sudah menghadap Allah. Ning anak putu ngirim donga ku bendino. Rabbi ighfirli. Wah, masya Allah panen ya. Pemane anake akeh, putune akeh. Ya. Masya Allah kumpul-kumpul. Semuanya mendoakan. Ya. Itu bahagia baik. Baik, beruntung masya Allah. Ya. Investasi akhirat yang tidak ternilai itu anak putu gitu. Nah, apalagi sudah usia-usia mungkin 40, 50. Apa sih yang dicari? Kira-kira enggak ada. Kadang kita ini punya anak mantu wis putu-putu nang omah lapor, "Mbah, berhasil telas." Wis gawon niku ndek omah. Kan gitu ya. Semua orang tua sudah secukupnya. Seberapa banyak kita makan? Kadang mungkin muncul ungkapan,
Wis mbah ram amra apa sing penting anakku kudu am. Putuku kudu am. Ya kadang kita ini bapak punya pakaian baru belum dipakai wis digawe anake. Gedene padha ya kan. Ibuke baru tuku jilbab, tuku tumbas napa? Ruko sik apik kurang digawe wis digawe anake. Mbah, Bu niki kula damel nggih. Lho aku kurang gawe nduk. Wis kawin gitu. Wabe menunjukkan semua bu anak. Kita bekerja buat apa? Buat siapa mencari nafkah pun anak. Ya. Kalau anak sudah oma-oma, kita masih berpenghasilan buat siapa? Anak butuh. Ya kan? Kita secukupnya ini. Ya. Wis golek bekal. Ya, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wis penting anak butuh, urip oma kabeh, ya. Kadang wis lunga kabeh. Kadang wis menjadi kayak pengantin baru lagi, Pak ya. Kayak gitu ya. Sepi ya. Apalagi anaknya 3 perempuan semua, wis ini kayak dibawa ke bojoe dhewe-dhewe, omahe sepi, karek wong loro, kadang sepi, diteleponi anak butuhe. Konde ini pondok anake butuhe. Ya kan? Itu sunnatullah. Ya, kepada manusia, fitrah. Ya itu kan manusia seperti itu. Bagaimana Allah ciptakan manusia dalam keadaan dhaf. Min ba'di dhafin quwwah, wa min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Dari kecil lemah Allah ciptakan sampai dia dewasa kuat sampai usia 40 tahun nggih gagah wong lanang ki umur 40 kuat-kuate dan usia itu juga akeh gayane wong lanang umur 40 iku ya wa min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yuraddu ila ardhil umur kata Allah sampai kami kemudian kami kembalikan lemah lagi ardhalil umur usia yang menjadikan dia pikun gak ingat ya. Yang sebelumnya dia tahu kemudian menjadi tidak tahu artinya menunjukkan betapa lemahnya manusia betapa maha kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya maka bergantunglah kita kepada Allah bukan kepada manusia berdoa hanya kepada Allah bukan kepada selain Allah. Kalau kita bergantung kepada manusia kecewa ya bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya minta kepada Allah ya apapun ya nanti Allah akan utus ya cara-cara Allah kabulkan doa dengan lewat banyak hamba-hamba Allah ya, itu harus diyakini kuat ya selama ketergantungan orang kepada Allah besar mudah semua urusan hidup ya wis urip kayak santai gitu ngimbang ya gak usah paneng-paneng gitu mengalir seperti air namanya wis ya nikmat ya maka urip wong iman itu kata Allah dikatakan apa fala nuhyiyanahu hayatan thayyibah urip wong iman amal soleh iman amal hidupnya kami jadikan baik. Ahli tafsir mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan nikmatul haya. Beliau mengatakan rizqun halal wa thayyib. Hidupnya kami jadikan baik. Dia dapat harta halal dan baik. Sahabat Ali mengatakan hidupnya qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, cukup. Tuku mobil cukup duitnya gitu. Munggah gaji cukup duitnya gitu. Enak dimilih duit cukup apa lebih? Ya ini guyonan saja gitu. Ali bin Abi Thalib mengatakan qanaah. Qanaah itu kekayaan tertinggi. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, syukur. Dhahak mengatakan, ahli tafsir mengatakan nikmatul ibadah, rizqun halal wa nikmatul ibadah. Rezeki ini pun halal, ibadah pun nikmat. Alhamdulillah salat 5 waktu. Alhamdulillah ngaji disempatke. Nggih. Seminggu pisan gitu. Disempatke ya. Soalnya ini yang mengingatkan kita itu ilmu. Nggih. Maka dulu sahabat ada yang mengatakan ijrid bina nu'min sahih, ayo duduk sejenak beriman sesaat. Ya, lek untuk dunia iki akeh ya. Kadang kita diingatkan dengan talim, pengajian. Oh iya Mas. Jadi ingat ya. Lupa diingatkan lagi. Jadi ingat lagi.
Baik, demikian mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan pelajaran hikmah khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk ikhwan dan akhwat sekalian. Banyak salah kami mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.